Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang kertas kerja. Kelompok kami terdiri dari saya, Risa Kristi Oktavia, dan juga Mbak Desi Aryani. Pertama, yakni kertas kerja. Kertas kerja merupakan instrumen penting dalam keberhasilan penugasan audit. Kertas kerja menyajikan bukti dokumen dari pemeriksaan dan penilaian serta menunjukkan keterkaitan antara proses penyelesaian audit dan laporan audit final. Auditor menggunakan program audit, surat konfirmasi, memorandum, dan catatan lain untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti audit selama proses audit berlangsung. Kertas kerja audit yang disusun dengan baik akan memudahkan auditor dalam melaksanakan proses audit dan menyusun laporan hasil audit. Selanjutnya, langkah-langkah proses audit. 1. Rencana audit termasuk program audit. 2. Pemeriksaan dan evaluasi kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian internal. 3. Prosedur-prosedur audit yang dilakukan, informasi yang diperoleh dan kesimpulan yang dicapai. 4. Penelaahan kertas kerja oleh penyelia. 5. Laporan audit. 6. Tindak lanjut dari tindakan perbaikan. Selanjutnya, tujuan pembuatan kertas kerja. 1. Mendukung temuan audit dalam laporan audit. Auditor dapat menggunakan kertas kerja sebagai pendukung pendapatnya dalam membuat keputusan audit. 2. Menguatkan simpulan auditor. Kertas kerja dapat menjadi bukti kuat atas pertimbangan auditor dalam membuat simpulan audit. 3. Membantu auditor dalam tahapan audit. Pengorganisasian berbagai tahap audit tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan kertas kerja. 4. Menjadi pedoman bagi auditor dalam pengauditan berikutnya. Kertas kerja akan menjadi pedoman dalam audit berulang terkait informasi mengenai sifat usaha, catatan dan sistem akuntansi, pengendalian intern, dan rekomendasi perbaikan serta saran jurnal-jurnal penyesuaian untuk menyajikan secara wajar laporan keuangan objek audit yang lalu. Baik, selanjutnya yaitu teknik pembuatan kertas kerja. Yang pertama ada 1. Judul, 2. Tanda centang, yang ketiga referensi silang, yang keempat pemberian indeks, yang kelima keberlanjutan. Kemudian jenis-jenis kertas kerja ada 1. Jadwal dan analisis, berguna untuk mengidentifikasi tren statistik, memverifikasi keakuratan data, mengembangkan proyeksi atau estimasi, dan menentukan jika tugas atau catatan telah diselesaikan dengan sempurna. Yang kedua ada dokumen. Selanjutnya yaitu kelengkapan kertas kerja. Kertas kerja harus akurat dan lengkap. Tidak ada pertanyaan signifikan dalam lingkup dengan tujuan audit yang tidak dapat terjawab. Kertas kerja harus berdiri sendiri. Yang kedua, setiap bagian kertas kerja harus terdiri 1. Gambaran judul, 2. Identifikasi sumber dengan jelas, yang ketiga tanggal persiapan inisial auditor, yang keempat nomor indeks kertas kerja. Kemudian kertas kerja harus kompeten, relevan, dan berguna. Yang pertama, konsisten, rapi, dan tidak kacau, hanya bagian yang penting saja yang dimasukkan. Kemudian diatur dalam mode seragam. Yang keempat, kertas kerja harus membuktikan bahwa standar audit telah diikuti. Yang pertama, rencana dan survei tinjauan atas pengendalian internal. Yang ketiga, hasil penelusuran dari laporan ke bukti dan sebaiknya bukti yang kompeten dan tidak kompeten. Kemudian perancangan kertas kerja. Yang pertama, menentukan indeks yang digunakan dalam kertas kerja. Yang kedua, membuat kertas kerja sesuai dengan indeks yang ditentukan. Arsip dan kepemilikan kertas kerja. Setelah proses audit selesai dilakukan, auditor dapat menyimpan atau memusnahkan kertas kerja audit. Bagian kertas kerja yang dinilai mengandung informasi atau dokumen yang harus terus digunakan di masa mendatang tersebut dengan dokumen permanen sebaiknya disimpan ke dalam arsip pekerjaan audit agar dapat digunakan di kemudian hari. Kerahasiaan kertas kerja dan pihak-pihak yang dapat mengaksesnya perlu ditetapkan dalam piagam audit. Seperti kertas kerja dapat diberikan kepada pengadilan atas permintaan pengadilan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.